Melihat perjalanan Indonesia baik di FIBA World Cup Qualifier maupun SEA Games belakangan ini, rasanya pencapaian di kancah internasional semakin menurun. Lantas, langkah apa yang harus kita lakukan? Halo semuanya, nama saya Devandra Dwitama Adi, dan kali ini saya pengen ngebahas seputar perbasketan Indonesia, seperti perbedaan bola basket Indonesia dengan negara lain, dan gimana sih caranya memajukan basket di Indonesia. Pertama, gue mau ungkit ranking Indonesia di dunia saat ini berada di peringkat 95. Sedangkan negara Asia Tenggara yang berada di atas Indonesia adalah Filipina dengan ranking 34. Berbicara mengenai perbedaan, pada olahraga basket tentunya postur sangat berpengaruh. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki postur yang kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Selain itu, kultur bola basket tentu bukan menjadi prioritas utama di sini. Jika dibandingkan dengan Filipina, yang dimana-mana terdapat lapangan basket. Bahkan, Kobe Paras, seorang pebasket asal Filipina, pernah berkata, "Basketball is a religion back home." Jika ingin memajukan basket Indonesia, tentu tidak ada langkah yang instan. Kita mulai dari pembibitan pemain basket di Indonesia. Di Amerika, banyak sekali prep school yang memang berfokus menciptakan bibit pemain basket nantinya, seperti Oak Hill, Montverde, IMG, dan Sierra Canyon. Sebenarnya, di Indonesia ada beberapa sekolah yang sudah secara tidak langsung melakukan hal itu, seperti PPOP, St. Louis, SMA Karangturi, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, kurangnya kompetisi yang bergengsi di Indonesia membuat perkembangan kualitas basket terhambat. Memang saat ini kita memiliki DBL yang dikemas secara baik. Namun, apakah memiliki intensitas pertandingan yang tinggi? Terlebih lagi, mayoritas pemain yang mengikuti DBL tentu tidak berniat menjadi pemain basket. Untuk saat ini, ada 3 ajang yang memiliki level kompetisi tinggi untuk anak muda. Baru YBA Turnamen di Cirebon, Piala Gubernur Jawa Timur 2021, dan yang terbaru Piala Gubernur Jawa Barat 2022. Langkah kedua yang harus diperhatikan berhubungan dengan talent scouting. Di Indonesia, pemain dengan tinggi 190-an sudah hampir pasti menduduki posisi big man. Sedangkan di kebanyakan negara, mereka masih menjadi guard. Sampai saat ini, pencarian bakat pemain basket terbaik masih dipegang oleh pihak DBL dengan DBL Camp-nya, di mana mereka mengundang pemain-pemain terbaik di setiap daerah yang mengadakan kompetisi DBL. Namun, pencarian spesifik pemain dengan postur tinggi dan mobilitas baik masih menjadi masalah utama. Satu-satunya proses pencarian pemain yang berdasarkan postur yang saya ingat terjadi pada tahun 2018 menjelang ajang FIBA U18 Asian Championship. Bisa dilihat pada roster pemain ini. Untuk pertama kalinya saya melihat timnas Indonesia memiliki banyak shooting guard dan small forward yang memiliki tinggi badan yang tinggi, seperti Aldi Izatur dan Ali Bagir. Walaupun tidak meraih gelar apapun, saya melihat sebuah harapan pada timnas Indonesia ke depannya. Buktinya, dengan roster ini, pemain-pemainnya hampir semuanya sudah berlaga di IBL sekarang. Langkah ketiga berhubungan dengan mentalitas pemain dan etos kerjanya. Jika kita bandingkan dengan Filipina, banyak sekali pemain muda mereka yang memutuskan ke luar negeri untuk mencari pengalaman, seperti Serdi Ravena, Dwight Ramos, Juan Gomez Deliano yang ke Jepang, dan tentunya Kai Soto bersama Adelaide 36ers. Sampai saat ini, belum ada pemain Indonesia yang bermain untuk tim profesional luar negeri selain Mario Wisang di Zhuhai Wolf Warriors. Saat ini, yang paling mendekati kriteria itu baru Derek Michael yang memutuskan untuk bergabung dengan NBA Academy Australia. Jika kita melihat pencapaian timnas Filipina belakangan ini pada FIBA Qualifier, mereka dapat bersaing melawan Serbia yang diperkuat dengan Boban Marjanovic dan Milos Teodosic yang merupakan point guard legenda di Liga Eropa. Padahal, mereka menurunkan skuad dengan rata-rata umur 23. Sedangkan Indonesia, kualitas timnasnya sedang menurun. Mengapa saya selalu membandingkan Indonesia dengan Filipina? Selain karena faktor geografis, sampai saat ini,
negara ASEAN yang menjadi target untuk kita lewati adalah Filipina. Karena hampir setiap saat di final SEA Games, kita menghadapi Filipina. Meskipun saat ini, rasanya jaraknya semakin jauh. Ada beberapa saat di mana Indonesia bisa bersaing dengan Filipina. Salah satu contohnya adalah di semifinal SEA Games 1993 pada zaman Ali Budimansyah, dan ketika Indonesia kalah 2 poin. Dan SEA Games 2015 di mana Indonesia memberi perlawanan sengit walaupun kalah 72-64. Selain itu, kurang tersedianya sarana dan prasarana kerap menjadi faktor penghambat perkembangan basket di Indonesia. Di Indonesia, cukup jarang tempat publik di Indonesia yang menyediakan lapangan basket gratis untuk dimainkan. Di Jakarta, tempat tersebut yang cukup dikenal hanyalah lapangan Banteng, Taman Menteng, Monas, dan YPK Basketball Court. Memang banyak sekolah yang bisa dipakai lapangan basketnya, namun tentu lapangan tersebut tidak bersifat publik. Alangkah baiknya jika ada website atau aplikasi yang memberi informasi seputar lapangan basket gratis di sekitar kita. Selain lapangan, banyak sarana lain yang cukup langka di Indonesia. Di Singapura, terdapat fasilitas bernama shot zone, di mana terdapat mesin rebound, dan lapangan tersebut dibuat sedemikian rupa agar tujuannya melatih tembakan kita. Fasilitas yang menyerupai terdapat di lapangan Aim High, namun untuk biayanya masih jauh lebih mahal. Terakhir, dari Liga Basket tertinggi Indonesia, yaitu IBL Indonesia. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi pemain basket di Indonesia itu tidak menjanjikan sebagai pekerjaan. Walaupun tidak sepenuhnya salah saat ini, namun kedepannya dapat berubah. Meskipun saat ini IBL memiliki kejanggalan, sistem draft yang tidak jelas, di mana biasanya pemain-pemain yang terbaik sudah diambil tim dengan reputasi dan manajemen yang baik. Padahal, sistem draft di NBA tujuannya agar menyeimbangkan peta kekuatan semua timnya agar tidak ada yang merajalela. Namun, di BL, sistem draft malah membuat tim-tim seakan semakin jomplang. Untuk saat ini, kehadiran pemain impor membuat peta kekuatan tim menjadi setara. Seperti Pacific Cesar yang musim lalu peringkat terakhir, sekarang berada di peringkat 3 berkat kehadiran Hakim Ellis dan Tyrone Criswell. Langkah tersebut juga dilakukan IBL agar kompetisi semakin menarik ditonton. Untuk saat ini, mungkin hal tersebut menjadi solusi. Namun, apakah ketergantungan pada pemain impor bisa membuat pemain Indonesia semakin maju ke depannya? Sebaiknya diberlakukan minute restrictions, sistem cap space, transparansi biaya transfer pemain, dan tentunya memperbaiki sistem draftnya. Saat ini, saya cukup senang dengan liganya, karena dengan adanya ekspansi tim seperti Evo Standard, Tangerang Hawks, Ranspik, dan Bumi Borneo, membuat liga semakin menarik dan kompetitif. Namun, sampai saat ini, Liga Basket Wanita sedang tidak berjalan. Terakhir saja, Liga Sri Kandi. Meskipun begitu, tidak dapat dihindari bahwa DBL saja dianggap lebih bergengsi dari IBL. Banyaknya audiens yang menonton juga masih berbeda jauh. Salah satu faktor penyebabnya adalah rasa keterkaitan kita pada alma mater kita. Jika sekolah kita bertanding, tentu kita akan mendukungnya, meskipun kita tidak menonton basket, hanya sekedar seru-seruan mendukung. Di IBL, dapat dikatakan bahwa fanbase tim-timnya masih cukup minim. Jangankan bandingkan dengan supporter Liga 1, dengan beberapa SMA yang berlaga di DBL itu kalah. Disitulah peran kita semua dalam membuat liga menjadi lebih baik. Dengan menonton liga, baik secara langsung maupun online, tentu akan menaikkan revenue liganya. Semakin dikenal liganya, tentu akan membuat gaji pemain meningkat. Akhirnya, dengan mensupport liga kita dapat menghilangkan stigma menjadi pemain basket tidak menjamin masa depan. Saya merasa perkembangan basket di Indonesia harus lebih digencarkan lagi. Memang, perlahan kita mulai berkembang. Namun, apakah kita dapat beradaptasi dengan Filipina yang ikut berkembang juga secara pesat? Terutama karena banyaknya pemain berdarah campuran yang bermain di NCAA, seperti Remy Martin, Kihei Clark, belum lagi pemain NBA seperti Jordan Clarkson dan Jalen Green yang memiliki darah Filipina. Sekian opini dan penjelasan saya. Kalau ada saran ataupun ingin menambahkan,
Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.